Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Teman-teman yang soleh dan solihah ya, siswa-siswi kelas 3 SDIT Umar bin Khattab, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat ya. Pak Riki dan insyaallah guru-guru yang lainnya juga mendoakan agar kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini ya, Pak Riki akan menyampaikan materi tajwid ya. Selain PAI, Pak Riki juga mengampu mata pelajaran tajwid insyaallah ya, khusus untuk kelas 3. Apa itu tajwid ya? Nah, nanti insyaallah juga pada pertemuan pertama ini akan Pak Riki terangkan agar kita semua mengerti ya tujuan mempelajari ilmu tajwid ini ya. Tajwid adalah satu ilmu yang mengantarkan kita untuk benar ya di dalam membaca Al-Quran. Insya Allah nanti penjelasannya akan Pak Riki sampaikan lagi. Nah, sebelumnya kita akan berkenalan dulu nih tentang Al-Quran ya. Pak Riki akan memberikan informasi-informasi tentang kitab suci kita ya, tentang kitab suci kita sebagai umat Islam harus memiliki kecintaan yang besar kepada Al-Quran ya. Apakah soleh dan solihah pada hari ini sudah membaca Al-Quran? Alhamdulillah. Kalau belum, ayo yang belum baca Al-Quran silahkan dibaca atau paling tidak murojaah ya. Ada ayat yang kita baca setiap harinya selain di waktu sholat ya, karena sholat tentunya wajib kita baca Al-Quran ya. Nah, Al-Quran itu sendiri diantara mukjizat yang bisa disaksikan oleh umat setelah Rasulullah SAW wafat ya. Ya, di antara mukjizat beliau kan Al-Quran. Sedangkan mukjizat umat-umat terdahulu itu bisa disaksikan ketika pada saat itu saja. Misalnya mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan, maka ya orang-orang atau Bani Israel yang pada saat itu masih hidup dan bersama Nabi Musa ya baru bisa melihatnya, menyaksikan. Tapi Al-Quran ini kita bisa merasakannya ya, mukjizat yang akan kekal sampai hari kiamat. Maka merugi kalau kita tidak membaca, kalau kita tidak mempelajari tentang kitab suci yang mulia ini, itu Al-Quran. Itu Al-Quran adalah kitab suci yang yang jelas. Alladzi la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi. Yang di dalamnya itu enggak ada kebatilan, ya, tidak ada kedustaan, ya. Dalam Al-Quran itu tidak ada kedustaan atau kebatilan, ya. Dari awal sampai akhir itu isinya adalah kebenaran ya, kebenaran. Dan juga Al-Quran itu adalah hablullahil matin, tali Allah yang kuat ya, wassirat al-mustaqim, dan juga jalan yang lurus, wan nurul huda, serta Al-Quran itu adalah cahaya petunjuk kemana ya, ilal haq, menunjuk kepada kebenaran ya. Maka kita berbahagia ya, kita merasa bersyukur diberikan kenikmatan oleh Allah ya, memiliki kitab suci seagung semulia Al-Quran, yang mana salah satu kitab yang paling ya asli, yang tidak ada perubahan, tidak ada ya, kalau kitab-kitab suci yang lain umat-umat selain agama Islam kan tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada perubahan, ada penyimpangan ya, dan lain sebagainya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu dari dulu ketika diturunkannya kepada Nabi Muhammad sampai sekarang itu sama ya, kalian soleh, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan sedikit pun. Nah, inilah Al-Quran. Itu satu kitab yang di dalamnya terdapat berapa juz? Ya,
Al-Quran itu seluruhannya terdiri dari 30 juz. 30 juz ya. Mudah-mudahan soleh dan solihah kelak ya bisa menghafal keseluruhan. Wah, alhamdulillah. Ya, harus mempunyai sikap yang optimis kalau kita tuh mampu, kalau soleh dan solihah bisa menghafal Al-Quran, maka tentunya ini merupakan kebanggaan ya buat kedua orang tua kalian kalau kalian menjadi para hufaz ya, para penghafal Al-Quran ya. Semangat insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan selalu kemudahan buat kalian semua dalam menghafal Al-Quran. Amin. Kemudian juga Al-Quran terdiri dari 114 surat. Nah, Al-Quran terdiri dari 114 surat ya, saudara dan solihah. Nah, bisa dilihat tuh ya, dari Al-Fatihah sampai surat yang terakhir, surat An-Nas ya. Surat An-Nas. Kemudian juga Al-Quran itu terdiri dari ya 6.236 ayat ya. Tadi juznya ada 30, kemudian suratnya ada 114 dan ayatnya ada 6.236, bukannya 6.666. Nah, ini yang keliru. Dahulu ketika Pak Riki masih kecil ya, SD gitu, diajarinnya itu ya, Al-Quran itu 6666 ya, biar gampang menghafalnya mungkin, tapi ini keliru ya. Ini keliru. Yang benar jumlah ayatnya adalah 6.236 ayat ya, banyak sekali ya. Iya ya. Kemudian kenapa sih kita harus mempelajari tajwid ya? Kenapa sih kita harus mempelajari ilmu Al-Quran ini? Tentunya tadi sudah Pak Riki jelaskan, banyak keutamaan ketika kita salah satunya adalah membaca ya. Ketika kita membaca Al-Quran tentu kita akan mendapatkan keutamaan yang banyak sekali. Seperti dalam hadis Nabi mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam min harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf ya. Nabi kita pernah mengatakan, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, baginya adalah satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dikali 10, maka satu hurufnya itu ternyata 10 kebaikan. Bagaimana kalau teman-teman soleh dan solihah setiap hari membaca satu lembar ya, atau satu halaman, atau mungkin ada yang bisa lebih 2 halaman, atau satu harinya bisa sampai membaca 1 juz ya, 10 lembar ya kalau Mushaf Madinah, maka berapa banyak pahala yang kita dapat. Nah, seperti itulah ya. Maka rugi sekali kalau kita tidak membaca Al-Qur'an ya. Dari satu sisi, satu hurufnya saja sudah mendapatkan 10 kebaikan ya. Apalagi kita membaca satu surat, apalagi kita membaca 1 juz ya. Itu kebaikan yang banyak sekali yang akan kita peroleh. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ya, kata Nabi, bacalah Al-Quran, perintahnya Nabi pada persahabatnya dan juga berlaku pada kita semua. Bacalah oleh kalian Al-Quran. Ya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena nanti di hari kiamat datang tuh Al-Quran ya, memberikan syafaat ya, memberikan persaksian ya. Ya, insya Allah akan menolong kita persaksian yang baik itu di hadapan Allah kelak ya, di hari kiamat ya. Datang Al-Quran untuk memberikan persaksian, ya Allah, ya Rob, hambamu ini di dunia membaca Al-Quran ya, siang dan malam dia senantiasa membaca Al-Quran ya. Dan Masya Allah ketika kita ditolong oleh amal soleh kita, karena memang yang bisa menolong kita di hari kiamat nanti adalah amal soleh kita ya. Di antara amal soleh kita kan membaca Al-Quran, termasuk amal soleh. Nah, bagi yang belum lancar tidak usah khawatir, tidak usah minder ya. Nah, terus belajar karena ini juga akan mendapatkan pahala ya.
Bukan yang lancar saja yang dapat pahala, yang bacaannya masih belum lancar pun akan mendapatkan pahala atau diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, al-mahiru bil Qur'an ma'asafaratil kiramil bararah, ya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang mahir itu, ya, orang yang mahir membaca Al-Quran bersama para malaikat yang mulia. Kemudian orang yang wayatata tahu, orang yang terbata-bata tapi dia baca Al-Quran, kemudian baginya 2 pahala, ya. Orang yang terbata-bata saja mendapatkan pahala ketika baca Al-Quran, ya. Maka semangat terus mempelajari, membaca, ya, supaya nanti diberikan kemudahan Allah, diberikan kelancaran ketika membaca Al-Quran, ya, diberikan kelancaran ketika membaca Al-Quran. Nah, bedanya Al-Quran dengan yang lain, dengan buku-buku yang lain, Al-Quran itu harus dibaca dengan dengan benar, ya. Berbeda dengan kita membaca hadis atau membaca buku-buku yang lain, itu kan tidak usah menggunakan kaidah atau tidak usah dengan tajwid. Kalau Al-Quran itu dengan tajwid, bedanya, ya, karena ini perintah Allah juga, ya, supaya kita membaca dengan tartil, ya, dengan benar bacaannya, ya, dengan firman-Nya waratil qur'ana tartila, dan baca Al-Quran oleh kalian dengan cara mentartilkannya. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab, ya, diberikan Alkitab. Nah, kemudian mereka yatlunahu haqqa tilawati, mereka membaca dengan sebenar-benar bacaan. Artinya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Kemudian dari malaikat Jibril, ya, disampaikan kepada Nabi kita Rasulullah SAW. Kemudian dari Rasulullah disampaikan kepada para sahabatnya, dan seterusnya. Bacaannya dipertahankan, ya, sebagaimana diturunkannya Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah. Pada itu inilah, ya, tujuan kita mempelajari tajwid supaya kita benar bacaan Al-Qur'annya, tidak asal-asalan, tidak keliru, tidak terjatuh di dalam kekeliruan dalam membaca Al-Qur'an. Yang ulama tajwid memberikan istilah dengan lahan, ya, kekeliruan atau kesalahan. Ada lahan jali, kesalahan yang fatal nih, ya, nampak jelas banget salahnya. Dan juga ada lahan khafi yang tersembunyi, ya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan, ya, buat soleh dan soleha untuk mempelajari Al-Quran sehingga terhindar daripada kekeliruan dalam membaca Al-Quran, ya. Ini demikian, ya, mungkin dari Pak Riki sebagai mukaddimah, sebagai pembuka pertemuan pertama kita ini. Tadi sudah Pak Riki sampaikan tentang informasi-informasi tentang Al-Quran, ya. Kemudian tujuan kita mempelajari ilmu tajwid, ya. Dan Al-Quran itu tadi sudah disampaikan juga tidak sama dengan buku yang lainnya, ya. Cara membacanya harus sesuai, yang panjang harus panjang, yang pendek tidak boleh dipanjangkan, ya. Kalau kita baca buku cerita misalnya, ya bebas aja, kan, misalnya dalam buku cerita itu menceritakan tentang Nabi Muhammad, kita membaca seperti ini: Nabi Muhammad pergi ke Madinah untuk hijrah, misalnya gitu. Itu tidak salah, ya, boleh dipanjangkan, boleh dipendekkan, ya. Tapi kalau Al-Quran, nah, tidak boleh, ya. Yang harusnya panjang ya panjang, ya, misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, misalnya seperti itu. Ini keliru karena yang harusnya panjang dipanjangkan, ini tidak dipanjangkan. Yang harusnya pendek tidak dipanjangkan, ini dipanjangkan, misalnya, ya. Jadi beda membaca Al-Quran dengan membaca buku-buku yang lain. Maka kita terus berdoa kepada Allah supaya Allah mudahkan kita, ya, di dalam mempelajari Al-Quran ini, ya. Allahumma arhamna bil Quran, rahmatilah kami, ya Allah, dengan Al-Quran ini, ya.
Mungkin ini dari Pak Riki, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.